Shalom saudara, Bapak Ibu, senang kita bisa bertemu kembali. Apa kabarnya? Dimanapun saudara berada, saya percaya selalu ada penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan, saudara. Tapi mari kita persiapkan hati, kita gemburkan tanah hati kita untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Saya ajak kita untuk menyembah Tuhan. Ya radabas kita bayar. Oh, baik Tuhan. Kami butuh Kau Tuhan, mau cari hadirat-Mu. Ku butuh Kau Tuhan, berbicaralah pada kami. Jiwa kami Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
duka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami tenang bersamamu Yesus, bersamamu. Oh, mengalir kuasa kasih-Mu Tuhan. Memenuhi gereja Shalom, memenuhi hati kami Tuhan. Namanya Shalom, menenangkan kami. namanya sih, ya Ramaya, Thank you. namanya Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur buat kebaikan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan
buat kebaikan-Mu. Makasih Tuhan buat penyertaan setia-Mu Tuhan. Kalau nggak ada Engkau, kami nggak bisa bayangkan Tuhan apa jadi kehidupan kami ya Bapak. Semua karena Engkau ya Tuhan. Itu kami ucapkan syukur dalam-dalamnya buat Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan. Berikan hamba-Mu perkataan yang baru, perlindungan balik salib-Mu Tuhan. Berkati jemaat yang akan mendengarkan firman, biar boleh ada ucapan syukur keluar daripada kehidupan kami dan kami belajar sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan learning sini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi saudara. Yuk kita buka firman Tuhan. Hari ini luar biasa sekali firman Tuhan yang akan kita baca. Mari kita buka, kita siapkan 2 Samuel pasal yang ke-22. Nah, saudara, kita jadi sudah mendekati berakhirnya kitab Samuel yang bermula dari cerita Samuel, Saul sebagai transisi kalau kita sekarang di belakang ini, dan kebanyakan berbicara mengenai Daud, saudara. Nah, ini adalah kisah-kisah terakhir di mana sebelum Daud meninggal, saudara. Dan perikopnya di sini adalah nyanyian syukur Daud. Nah, saudara, yang akan kita baca ini adalah Mazmurnya Daud. Satu hari nanti kita akan sampai ke Mazmur. Apabila kita ketemu Mazmur, kita harus baca dengan membayangkan atau mengerti kenapa Mazmur ini keluar, di situasi seperti apa. Kejadian apa saja yang dialami sehingga Mazmur ini keluar. Atau enggak, Mazmur ini keluar di dalam situasi yang seperti apa. Karena banyak Mazmur yang keluar dari situasi yang enggak enak. Tapi keluar rasa syukur yang dari dalam hati, yang menurut saya adalah sebuah hal yang sangat luar biasa yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Yaitu waktu terhimpit malah keluar pujian dan memuliakan Tuhan. That's very powerful. Ya, nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Jadi keadaannya adalah Mazmur ini keluar waktu Daud lepas dari segala musuhnya. Akhirnya Tuhan deliver Daud lepas dari segala sesuatu. Dan hal yang pertama dia lakukan bukan mengadakan perjamuan pesta pora. Ya mungkin ini dinyanyikan waktu dalam keadaan bersuka cita, saudara, berpesta. Tapi hal pertama yang Daud lakukan adalah keluar aliran syukur, puji-pujian buat Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dan Tuhan yang melepaskan, dan dia balikkan lagi semuanya ke Tuhan. Luar biasa sekali Daud ini, saudara. Nah, baru ayat 1 aja kita belajar tentang bersyukur. Ya, firman ini atau segala Mazmur Daud mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur. Stop kegiatan meratap, stop menangis, stop self pity, stop lihat keadaan, stop lihat sesuatu yang tidak mungkin, stop jalan-jalan buntu, stop semua itu. Dan marilah kita belajar untuk mengadakan syukur kepada Tuhan. Nah, kalau saudara lihat di Imamat, di pasal-pasal dulu sebelumnya, Tuhan mengajarkan bangsa Israel bersyukur. Saat mereka panen, suruh mengadakan pesta, festival syukur buat Tuhan 7 hari lamanya. 7 hari, 7 adalah angka kesempurnaan. Yaitu mengucap syukur. Berhenti yang namanya kegiatan untuk meratap. Ya.
Ini adalah kata-kata profetik buat kita semua, saudara. Berhentilah menangis, berhentilah meminta-minta, tapi mulailah bersyukur di hadapan Tuhan. Sadarkah saudara dan saya bahwa kita adalah orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan? Sadarkah bahwa saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan? Hari ini saudara bangun, saudara masih ada atap di rumah saudara. Bukankah itu hal yang patut untuk disyukuri? Saudara nggak terlalu kedinginan, saudara nggak terlalu kepanasan. Ya, bahkan banyak daripada kita yang memusingkan hal-hal, aduh AC-nya terlalu dingin. Tapi sadarkah di atas ada atap yang menudungi kita? Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sadarkah saudara hari ini bisa beraktivitas adalah kebaikan Tuhan? Sadarkah saudara hari ini masih bisa mengurus keluarga? Sadarkah saudara hari ini masih bisa gunakan tanganmu untuk bekerja? Itu adalah kebaikan Tuhan. Mari kita senantiasa untuk mengucap syukur. Nah saudara, mengucap syukur bukan hanya untuk sesuatu yang sudah terjadi, tapi mengucap syukur adalah bisa juga untuk sesuatu yang belum terjadi. Saya bacakan Roma ayat 4 ayat 20 tentang power of thanksgiving, mengucap syukur, the power of gratitude. Ya, Roma 4 ayat 20. Kalau saudara bisa buka dan saudara bisa catat, ini akan jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Semua punya janji Tuhan, betul? Semua mendoakan janji daripada Tuhan. Saya pun mendoakan janji daripada Tuhan, ya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah dia diperkuat di dalam menanti janji Allah, maksudnya dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dalam kita menanti janji daripada Tuhan, dalam kita menanti sesuatu terobosan daripada Tuhan, ya, katanya adalah diperkuat di dalam iman, artinya perlu iman, dan ia memuliakan Tuhan. Dia memuliakan Tuhan, dia say thanks buat janji yang sudah diberikan walaupun belum terjadi. Bersyukur, bisa bersyukur, Tuhan saya bersyukur anak saya sudah punya biaya untuk kuliah walaupun dia belum kuliah. Saudara bisa bersyukur akan hal itu karena itu janji Tuhan. Janji Tuhan kalau di pandangan Tuhan gak terbatas waktu. Kalau dia sudah berjanji dia akan lakukan. Karena itu walaupun masih nanti 10 tahun lagi anak saudara akan kuliah. Ini sebagai contoh aja. Saudara bisa bersyukur sekarang. Tuhan saya bersyukur. Biayanya sudah kau siapkan. Saya bersyukur. Karena dengan kita bersyukur, kita sedang menyirami janji Tuhan yang ditanam di dalam kehidupan kita. Sehingga satu hari kita percaya itu untuk berbuah. Daripada saudara berkata, Tuhan saya mesti cari kerjaan apa nih sekarang? Saya mesti investasi apa? Tuhan, kata-kata orang saya mesti punya passive income. Bukankah itu yang lagi ngetren sekarang? Katanya saudara bikin uang kerja buat saudara. Semua orang-orang cari itu. Daripada pusingin hal itu, saudara, mari kita bersyukur buat sesuatu yang pasti nanti akan terjadi dan dipenuhi Tuhan. Karena itu namanya menyirami janji Tuhan. Kalau kita pusing untuk mencarinya dengan kekuatan sendiri, dengan cara sendiri, yang hilang namanya damai dan sukacita pada hari itu. Tapi kalau saya bersyukur, Tuhan saya percaya, terima kasih janjimu pasti akan terjadi. Kau hebat, kau mulia. Itu bersyukur in advance dan itu powerful. Ya. Jadi daripada saudara meminta-minta, lebih baik saudara bersyukur. Karena dengan bersyukur sesuatu yang belum terjadi, itu saudara mendeklarasikan iman kepada Tuhan. Dengan kita bersyukur janji Tuhan yang belum terjadi, saudara sedang menaikkan imanmu ke dekat kupingnya Tuhan. Ingat itu. Kendaraannya apa? Bersyukur. Bersyukur itu bikin imanmu akan sesuatu itu nyampe ke kupingnya Tuhan. Ya, that's the power of thanksgiving. Ya,
Kalau kita komplain gak ada habisnya. Tapi kalau kita bersyukur, kita sedang membuat wajah Tuhan tersenyum di hadapan kita. Amin, saudara. Jadi jangan minta-minta, jangan begging, tapi mulai bersyukur. Ayat 2. Nah, kita akan baca Mazmurnya, saudara. Baca terus sampai habis, kita akan baca terus ya, saudara, siap. Perhatikan di Mazmurnya bagaimana pola kehidupan atau pattern dari Daud. Ayat 2, ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku." Dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan buat Daud sesuatu yang sangat besar, berharga, luar biasa. Dia itu bukit batunya, kubu pertahanannya, penyelamatnya. Bukan 600 orang-orangnya. Bukan urapannya. Tapi Tuhannya yang adalah segalanya buat hidup Daud. Bagaimana dengan kita? Betul? Dari sini kita bisa belajar banyak. Ayat 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Di manakah kita berlindung, saudara? Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Kenapa bisa keluar kata-kata bukit batu, kubu pertahanan, benteng, tempat perlindungan, perisai, tanduk keselamatan, tempat pelarian, juru selamat? Kenapa bisa keluar kata-kata yang bagus itu buat Tuhan? Karena kata-kata itu mencerminkan titik-titik di kehidupan dia. Waktu dia mungkin dikejar-kejar sama Saul, dia difitnah, dia dianiaya, dia pura-pura menjadi gila, saudara. Segala lowlights di dalam kehidupannya Daud. Tapi di segala titik itu, dia lari ke Tuhan. Karena itu di segala keadaan waktu dia lari ke Tuhan, oh ternyata Tuhan adalah gunung batunya. Waktu dia lari ke Tuhan karena ini, oh ternyata Tuhan adalah bentengnya. Waktu dia dikejar-kejar, dia lari ke Tuhan, ternyata Tuhan adalah tempat pelarian. Waktu dia rasa tidak selamat, dia lari ke Tuhan, Tuhan adalah juru selamat. Ya, jadi ini menggambarkan seluruh kehidupan Daud. Dan bagaimana Tuhan di dalam titik-titik kejadian kehidupan Daud. Luar biasa, artinya Daud berjalan terus bersama Tuhan. Ya, kadang-kadang kita suka bilang, aduh tahun 2020 tahunnya jelek banget. Saya nggak ngerasain Tuhan sama sekali. Bagaimana Tuhan di tahun 2020-mu? Kita diam, nggak bisa berkata apa-apa. Karena di tahun itu kita nggak lari sama sekali ke Tuhan. Ayat 4. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Begitu susahnya Daud. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi. Dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang oleh karena bernyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menengkukkan langit lalu turun ke kelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendari kerub lalu terbang dan tampak di atas sayap angin. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi menyala. Tuhan mengguntur dari langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya. Daud bermazmur sedang mendeskripsikan Tuhan sesuai dengan pengalaman hidupnya. Tuhan yang berbeda daripada Allah yang lain. Ayat 15. Dilepaskannya panah-panah sehingga diserakannya mereka, yakni kilat-kilat sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah di dasar laut alas-alas dunia tersingkap karena kehadiran Tuhan. Karena hembusan nafas dari hidungnya. Ia menjangkau dari tempat tinggi mengambil aku. Menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah. Daripada orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku.
Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Luar biasa sekali saudara Mazmur Daud. Bayangkan waktu Daud sedang menulis ini, bagaimana sedang dia hati dengan hati tersambung kepada Tuhan, sehingga bisa keluar satu pujian yang indah buat Tuhan, karena dia terhubung sama Tuhan, saudara. Begitu juga kalau kita terhubung sama Tuhan, saudara, maka akan mengalir kehidupan dari dalam kehidupan kita, yang akan mengaliri saudara semua area dalam kehidupan apabila kita terhubung sama Tuhan. Ayat 21, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Kita tahu bahwa tangan Daud gak semuanya suci, tapi dia banyak sekali juga melakukan kesalahan. Dia bukan bapa yang baik, dia raja yang baik. Ya, kita tahu anak-anaknya, keturunannya melakukan segala sesuatu yang jahat juga di mata Tuhan. Ya, jadi memang Tuhan membalas sesuai dengan kesucian tanganku, katanya. Dia berzina dengan Batsheba. Ayat 22, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Mau aku berdosa seperti apa? Bukankah aku cepat untuk sadar dan bertobat? Ya, kata Daud ya, kurang lebih. Makanya dia bilang, sebelok-beloknya aku tetap mengikuti jalan daripada Tuhan. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Walaupun dia manusia, dia tetap ada melakukan kesalahan, tapi dia berusaha terus menjaga diri. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela, terhadap orang suci engkau berlaku suci, terhadap orang bengkok engkau berlaku berbelit-belit. Nah saudara, ini adalah covenant yang dijalani oleh Daud. Kalau saudara berbuat benar, Tuhan akan berbuat benar. Kalau saudara taat, Tuhan akan memberkati. Ya, kalau saudara nggak belok-belok, Tuhan akan menyertai. Itu covenantnya perjanjian lama. Tapi berapa beruntungnya kita yang hidup di dalam covenant yang baru yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Di mana saat kita tidak setia, Tuhan setia. Ya, kita sudah melihat juga ya di sampai 2 Samuel ini bahwa bangsa Israel yang begitu aja masih ditemenin Tuhan terus. Bahwa ada sebuah kasih karunia yang ada dalam Tuhan yang belum menjadi sempurna. Nanti sempurna saat Yesus itu datang. Ya, 28 bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati supaya mereka kau rendahkan. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat, dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kau kupunahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku. Orang-orang yang membenci aku mereka kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu tanah. Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan.
Dan Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsaku, atas bangsa-bangsa, bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku, baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Saudara, kita lihat bahwa hampir segala kejadian-kejadian yang Daud ingat, itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan dia. Semua pertolongan-pertolongan, kisah-kisah hidup, kejadian-kejadian yang dulu, semua dibalikan sebagai satu pujian syukur buat Tuhan. Luar biasa. 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allahku, Allah gunung batu keselamatanku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku. Dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari pala penindas. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu, ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Nah saudara, apa yang kita dapat sekaligus dari 51 ayat ini saudara? Saya melihat bahwa Daud adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan berusaha mengejar kebenaran dan mengejar hati Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya setiap kali dia melakukan salah, dia mudah sekali untuk sadar dan bertobat. Daud mengandalkan Tuhan luar biasa. Walaupun ada titik-titik dia melakukan kesalahan, tapi dia bertobat. Dia tidak mau membiarkan dirinya keluar daripada zonanya Tuhan. Segala perkara dibawa ke dalam zonanya Tuhan. Segala masalah dibawa ke dalam zonanya Tuhan. Bahkan dosa pun dia bawa ke dalam zonanya Tuhan. Dan dia minta pengampunan. Itu namanya orang yang mengejar hati Tuhan. Adalah orang yang selalu mengejar berada di dalam zonanya Tuhan. Kemana Tuhan pergi, dia mau ada di dalam zonanya Tuhan. Karena itu diberikan kemenangan yang luar biasa. Saudara tahu abis Daud ini selanjutnya Salomo. Dan itu sedikit sekali terjadi perang, karena semua sepertinya sudah jadi baik, malah raja-raja datang ke Salomo bawain sesuatu buat Salomo. Ya. Jadi Daud adalah menggambarkan satu kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya saudara? Kita kan orang-orang sering bilang, kamu harus ngandelin Tuhan. Jangan ngandelin diri sendiri, jangan ngandelin kekuatan. Tapi kelihatan abstrak, nggak aplikatif saudara. Bagaimana ciri kehidupan yang mengandalkan Tuhan? Nih kita bisa praktekkan. 1, senantiasa bersyukur. Kalau kita bersyukur, artinya kita sadar itu perbuatan Tuhan, bukan perbuatan saya. Artinya saya mengandalkan Tuhan. Seberapa saudara mengandalkan Tuhan, kelihatan daripada seberapa banyak saudara bersyukur di hadapan Tuhan. Dan kalau saudara bersyukur benar-benar dari dalam hati, itu bisa sampai meneteskan air mata saudara. Dan itu menunjukkan seberapa intens kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Bisa menjadi tolak ukur. Ya, apalagi hidup mengandalkan Tuhan adalah tidak pakai kehebatan, kekuatan. Artinya copot mahkota kita di hadapan Tuhan. Copot jabatan, copot segala macam banyaknya angka di dalam deposito atau tabunganmu. Copot itu semua. Dan menjadi kosong di depan Tuhan. Itu baru bisa mengandalkan Tuhan. Ya, tidak pakai kekuatan sendiri, tidak pakai pikiran sendiri, akal sendiri, cara sendiri. Tapi selalu tanya Tuhan. Mengandalkan Tuhan lewat doa adalah salah satu cara atau ciri orang yang hidup mengandalkan Tuhan adalah berdoa. Kalau kita jarang berdoa, artinya kita gak butuh Tuhan. Kita jalanin aja hari-hari. Paling kaya besok harinya. Apa sih yang bakal lain terjadi? Jangan salah saudara. Berdoa artinya bergantung kepada Tuhan.
Makanya firman-Nya bilang kan, nyatakan permohonanmu di dalam doa. Kalau kamu gak pernah doa, kamu jarang-jarang berdoa, artinya ya kamu juga jarang-jarang mengandalkan Tuhan. Baca firman Tuhan. Bukan cuman baca, tapi pengen belajar. Pengen dapat sesuatu yang luar biasa. Itu adalah sikap hidup orang yang mengandalkan Tuhan, karena dia gak merasa, karena dia tahu seluruh pengetahuan yang dia dapat dari sekolah, dari tempat kerja, gak bisa tandingin ini. Karena itu saya harus baca, saya harus ngerti, saya harus dapat sesuatu. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti itu. Selalu pegang kebenaran, selalu berusaha untuk taat. Kalau jatuh bangkit lagi, tapi kejar zonanya Tuhan. Itu orang yang ngandelin Tuhan. Ketakutan kalau Tuhan tinggalkan kita, tuh takut banget. Itu yang saya paling takut juga Tuhan, saudara. Ya, menolak untuk khawatir adalah ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Dan juga yang terakhir, saudara, adalah orang yang mengambil tindakan dalam kehidupannya, yang berani maju, berani step up. Itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Percuma kan saudara? Ya, saya percaya Tuhan memberkati saya percaya berkatnya ada buat saya, tapi dia tak pernah mau maju dalam kehidupan, tidak pernah mau mengambil action di dalam kehidupan. Ya, saya takut lah mau coba bisnis ini. Itu bukan orang mengandalkan Tuhan. Orang mengandalkan Tuhan mendapatkan iman, sehingga bilang saya maju setelah tanya Tuhan. Ya, kita belajar banyak saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Kami belajar banyak bahwa kami melihat Daud mengandalkan-Mu. Kami juga pengen mengandalkan-Mu senantiasa, berkenan di hadapan-Mu, mengejar kebenaran Tuhan. Ajari kami untuk mengucap syukur. Ajari kami untuk berdoa, untuk percaya Engkau, untuk mengandalkan Engkau di setiap keputusan-keputusan yang harus kami ambil ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya pada tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.